Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel YouTube saya Jusri Firma. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview ulang tentang sumur misteri yang sumurnya ukurannya cuma 1 ember, tapi semua orang ngambil air di sumur ini. Orang sini menyebutnya sumur tempayan, dan memang ukuran sumurnya sebesar tempayan ya teman-teman. Oke, kita lihat sumurnya. Ini teman-teman sumurnya. Jadi airnya di sini jernih sekali. Ini ukuran sumurnya benar-benar besar tempayan teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan ini gayung ini cuma bisa muat satu gayung, tapi kalau kita ambil dia tidak berkurang teman-teman. Ini sumurnya airnya tidak berkurang sebanyak ini terus, sementara yang ngambil di sini ramai sekali. Ada 45 kakak kalau nggak salah di sini masyarakatnya, dan lokasinya tuh di tepi pantai. Itu pantai sana, itu ada kapal lesap, kapal Thailand itu. Jadi kenapa masyarakat di sini ngambil air di sini hanya di sumur ini, tidak di sumur lain? Karena air di sekitar sini warnanya merah. Kita cek di sini. Persis sekali bening. Bening sekali airnya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di situ kan ada lingkaran. Itu sebenarnya tempayan teman-teman. Tempayan, dan di bawahnya itu pun tempayan. Di bawahnya itu pun ya tempayan yang jadiin sumur. Jadi ceritanya pada zaman dahulu itu di sini ada kerajaan, tepatnya di sini. Dulu di sini ada rumah, ini rumah peninggalan, sekarang udah habis semua, udah jadi perkebunan warga. Rumah dari papan, udah lama sekali itu. Waktu saya lagi kecil-kecil itu masih ada rumah di sekitar sini. Jadi kerajaan tersebut katanya ini memang benar-benar terjadi, bukan mitos. Jadi mereka itu berangkat dari sini. Dulunya di sini ada pelabuhan besar, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena udah lama juga termakan usia kan. Serpihannya pun udah nggak ada lagi. Jadi mereka mau berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Jadi oleh karena raja sama prajuritnya duluan pergi ke kapal, mampirlah 7 orang putri di sini. Di sini ada rumah. Dulunya ada rumah. Yang konon katanya rumah tersebut didiami orang yang sakti mandraguna. Jadi pas mampir, ke-7 orang putri tersebut, yang 6 lagi pergi ke pelabuhan untuk menaiki kapal, karena kapal mau berangkat ke tujuan. Sementara yang satu lagi, yang si bungsu itu, masih tinggal di sini. Karena terlalu lama menunggu, jadi raja memerintahkan para prajurit untuk menyampaikan kepada sang putri bungsu agar segera naik ke atas kapal. Jadi karena terburu-buru, tinggallah kapal bawaan putri tersebut ya berupa tempayan tadi. Ini tempayannya. Jadi setiap putri itu menjunjung itu bahasa Melayu ya. Kalau bahasa
Indonesia saya apa ya, meletakkan barang di atas kepala. Jadi setiap putri itu 7 putri meletakkan barang di atas kepala, yang barang tersebut adalah tempayan yang dijunjung. Tempayannya yang dijunjung, kemudian setiap tempayan itu berisikan, ada yang ada yang emas, ada yang intan, ada yang berlian, pokoknya semua aset-aset negara gitu, aset-aset kerajaan. Jadi karena terburu-buru tadi, tinggallah tempayan ini di sini. Tempayan. Jadi katanya ada aura mistiknya juga. Dulu tempayan ini entah bagaimana ceritanya mengeluarkan air. Semakin diambil airnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Jadi airnya terus saja seperti itu, tetap tidak berubah sama sekali. Dan sampai sekarang ini. Dulu waktu masih kecil-kecil ibu saya, sekarang ibu saya umurnya sudah 80 tahun kurang lebih. Dia bilang dimasukin benang yang diikat, batu yang diikat benang, kemudian dimasukkan ke dalam sini, itu sepanjang apapun benang tersebut tidak sampai teman-teman ke bawah. Tapi karena sekarang mungkin saya rasa ya aura magisnya udah berkurang, karena di sini banyak sekali pembangunan. Dulu hutan lebat, dan di sana pun ini bukit tinggi sebenarnya teman-teman, karena sudah apa, ada masuk PT, jadi semuanya tanahnya diambil kan, jadi bukitnya hutannya pun udah nggak ada lagi. Jadi aura magisnya berkurang, tidak seperti sekarang, tidak seperti dulu maksud saya. Jadi ini kalau saya masukkan tangan di sini, ya, ini nyampe teman-teman. Ini semen ini oleh warga, keramik ini oleh warga dikasih keramik, dikasih semen, terus dikasih batu, pinggirnya dikasih batu, dikasih pipa juga ini, karena kalau hujan meluap gitu kan, dikasih pipa ke sana. Nah, ini disemen dari warga juga, tapi tempayannya ini enggak. Tempayannya ini memang asli dari zaman dahulu, peninggalan kerajaan zaman dahulu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, itu enggak dalam, dangkal sekali. Paling-paling satu hasta saya sini, satu siku saya sini udah nyampe ke dalam. Kita cariin ini ya, sebagai perbandingan kita cariin kayu. Ini pantai, area sini pantai semuanya. Jadi ini perkebunan kelapa. Saya perkebunan kelapa. Kita cari kayu dulu teman-teman buat perbandingan, biar teman-teman puas. Ini bukan edit, bukan bohongan ya, ini benar-benar real, Bentar ya, kita cari bambu lah ya, bambu, kebetulan ada bambu di sini. Oke. Bambu. Ini kita ukur ya, ukur 1, 2, 3, 4 jengkal. 4 jengkal. Ini bambu yang 4 jengkal tadi kita masukkan ke dalam sini. Ya, mudah-mudahan ini pas ya.
Kita masukkan. Ini udah mentok teman-teman. Ya, jadi segitu ukuran, cuman sekitar 4 jengkal aja teman-teman. 4 jengkal aja. Gak sampai 4 jengkal ya, airnya sampai sini. Nah, ini airnya. Jadi masih ada berapa inci gini. Gak sampai 4 jengkal, lebih kurang lah 4 jengkal. Dan ini tempayan. Ini semen. Warga yang nyemen ini dikasih batu sekitar, terus dikasih keramik, dikasih beton keliling, dan ini tempayan. Ini yang lingkaran ini bibir tempayan. Lingkaran ini bibir tempayan. Dan ini real, betul-betul nyata. Bukan buatan masyarakat sekarang ya, tapi ini peninggalan kerajaan, tempayan ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, itu dinding-dinding tempayan tuh, ini dinding tempayan. Jadi kan dia melebar di tengah, semakin ke bawah semakin mengecil ya. Teman-teman tahulah tempayan kan, tempayan atau gentong. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, perbandingan airnya, sangat beda ya. Paling jaraknya sekitar 15 meter aja dari sumur tempayan ke sumur bekas galian warga untuk mandi. Jadi sumur tempayan ini digunakan warga untuk minum. Ini tadi untuk minum, ini. Dan yang di sana tuh, tuh yang ada daun kelapanya tuh, itu untuk mandi. Perbandingan warna air itu saya pun nggak ngerti ya kenapa. Kemarin di sekitar sana juga ada juga sumur dibikin warga, tetap airnya merah juga. Kemudian di sebelah sana kan perkampungan itu, di sana. Di sana tuh ada rumah. Di situ rumah warga ramai di sana. Terus di sana. Di sini pun ada kapal, ada rumah juga. Jadi warga pada ngambil air di sini buat minum. Aneh, tapi nyata. Inilah buktinya. Sumur tempayan. Sumurnya cuman sebesar ember. Ember ya, paling-paling 10 literan lah airnya kan. Kaleng cat itu, ember cat. Tapi bisa menampung satu kampung airnya. Jadi bisa diminum satu kampung airnya. Ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Subscribe dulu biar saya semangat. Karena banyak sekali misteri-misteri di daerah saya ini. Contohnya Perigi Macang yang videonya sudah saya upload tapi mau saya revisi lagi. Kemudian misteri Batu Kucing juga, ada juga banyak-banyak misteri gini. Saya juga memvideokan, membuat konten tentang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Jadi semoga bermanfaat video saya kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sumur ini ke pemukiman warga itu sekitar 200 meter, teman-teman. Jadi ini pemukiman warga. Itu laut. Dan rasa airnya itu enak teman-teman, tidak terasa gimana ya, tidak enak lah pokoknya diminum. Ini perumahan warga, ini rumah warga.
di jalan besar.